Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ala sabatika syai'un wa antal awwalu wal akhir wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim aidan. Ya ayyuhalladzina amanu wa la tunafsu ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pertama kita mari memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran memposisi sebagai hamba yang fakir, kesadaran berproses di semua aktivitas kehidupan berdunia ini dengan tujuan niat dan tujuan suci dan luhur menyatakan selamat kembali kepada Tuhannya dengan ilmu yang membuka hakikat, ilmu yang menunjukkan keberadaan Dia. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabatnya. Salawat kepada Nabi Muhammad. Yang kamu harus ingat itu salawat kepada Nabi Muhammad. Maknanya bukan masalah fisiknya, bukan masalah lahir jasadiahnya bahwa Muhammadun butuh fisik Muhammadnya, akan tetapi kita bersolawat itu karena kita menjalankan perintah Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabinya. Kemudian hamba-hambanya diperintahkan oleh Allah, kalau kamu ingin nyambung, kalau kamu ingin menyala, kalau kamu ingin mendapatkan terang, kalau kamu supaya yakhshawna rabbahum, supaya kamu itu berjalan dan dikatakan orang yang berjalan, maka bersolawatlah, maka menyambunglah, maka memilikilah sebuah kesadaran tempatnya kesadaran itu batin. Tempatnya kesadaran itu batin. Saat hati itu berada dalam kesadaran, akal kita, pikiran kita itu akan terkondisikan oleh hati. Saat taroki, Allahu, kemudian tanazulhu, Allah itu untuk memunculkan, mengkuatkan, mengokohkan kesadaran Baitul Ma'mur. Ada satu ungkapan yang sekarang ini sedang lagi viral, itu peperangan di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Karena di Indonesia ini pro-nya banyak ke Palestina, yang notabene itu adalah Islam. Kemudian tentu yang kontra dengan Israel yang notabene itu adalah Yahudi.
maka yang kontra pasti sedikit sekali. Sehingga media-media sosial yang beredar tentu yang pro dengan Palestina. Kemudian saat Syiah menyerang Israel, terjadi bentrokan, perang bahkan dengan antara Iran dan Israel. Objektifnya sesungguhnya apakah benar seperti yang di media, sehingga saya juga tidak bisa, kalau seandainya pro dengan Palestina pun juga nggak bisa terlalu bahagia begitu ya, karena bisa jadi hoak disebar sedemikian rupa, yang diprovokasi itu adalah kita. Sedang dengan Iran, Islam itu ada 7 aliran utama. Islam itu mulai dari Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij ya. Kalau kamu belum tahu tentang awal-awal pecahnya Islam, kemudian 7 besar ini memiliki anak yang sangat banyak itu ya. Ada Qadariyah yang memiliki faham, katakanlah kalau Qadariyah itu manusia itu diberi hak untuk menentukan takdirnya sendiri, kan begitu. Kalau katakanlah hal-hal yang kalau Syiah seperti apa, kalau Murji'ah seperti apa, kebalikan dari Qadariyah. Manusia nggak bisa menentukan apapun, semuanya di tangan Allah. Kita nggak bahas ini, Cuman benturan yang sangat kuat itu antara Sunni, Asy'ariyah. Asy'ariyah itu bukan dalam pengertian beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi Asy'ariyah di zaman awal-awal Islam. Kemudian di generasi kedua ya, generasi kedua, ketiga. Kalau Khawarij generasi pertama, kemudian munculnya Syiah, itu Khawarij benturannya hebat. Sunni sendiri walaupun tidak konfrontasi langsung antara Sunni sebagai ahli sunnah Islam jamaah, ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah, itu tidak bertatap muka langsung dalam perang, akan tetapi perang dinginnya itu juga sangat lama ya. Kita nggak bahas ini. Makanya kalau sekarang kita sesama Islam sepertinya akan mendukung Iran, tapi untuk kalangan tertentu karena mengetahui Syiah maka dianggap nggak jauh beda dengan Yahudi yang begitu dan bla 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 gitu. Tapi masih mending kita itu umat mending gitu. Saya takut kebablasan memunculkan sebuah penilaian saat saya nanti mengungkap tentang Syi'i seperti apa, Mu'tazilah seperti apa, Asy'ariyah perjalanannya seperti apa, nanti dikira kesannya memposisi pro kontra gitu, pro kontra. Bagaimana kita menyikapi perang itu? Tapi ada satu fenomena yang sangat luar biasa kejadian di saat ini. Kalau kita itu cerita belum perang ya, tentang katakanlah berkaitan dengan peta kekuatan dunia.
Indonesia seperti apa sih kekuatannya, seandainya perang bagaimana, begitu ya. Terus kemudian apakah itu akan memunculkan perang dunia ketiga kira-kira, atau kita cuek-cuek saja perang dunia ketiga karepmu orang karepmu gitu. Terkadang kita kan nggak bisa mengambil sikap dan hanya menjadi penonton gitu saja kan, kita mungkin kan juga nggak bisa. Dampak secara global kan juga besar dampaknya kalau kita mengetahui tentang peta politik dunia ya. Tapi yang jelas saya mengambil tarik simpul saja, semua politik yang ada, orang sering terjadi pro kontra, dikemas, ini nggak ada unsur agama, ini murni politik kan itu. Tapi yang perlu kita coba selami, semua konsep agama, entah prosentasenya itu berapa persen dalam kualitas dan kuantitas, yang mungkin gradasinya itu mungkin peningkat berbeda, itu semua konsep dan opini kebijakan sosial, kebijakan massal, kebijakan publik, kebijakan entitas publik dalam membangun sebuah politik negara atau sebuah bangsa, sedikit banyak dipengaruhi oleh agamanya atau keyakinannya masing-masing. Semuanya berpijak pada agamanya, keyakinannya masing-masing. Dan hampir semua agama yang ada setelah, karena pasti tidak tertentu itu mengalami yang disebut kejayaan, keemasan tertentu. Katakanlah, kenapa ada Yahudi? Karena memang ada keemasan di zaman itu oleh Nabi Musa. Katakanlah begitu ya, Nabi Daud, Nabi Musa itu adalah katakanlah dari jalur Yahudi. Nesu, itu Islam, engkau aku kan ngomong gitu loh. Pada saat kita berbicara sesak kemurnian, istilah agama di depannya menjadi agama, kemudian ada agama Yahudi, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Zoroaster, ada agama Buddha. Orang Buddha tidak mau disebut sebagai agama ya, tapi disebut sebagai perilaku. Kemudian agama Hindu, agama Konghucu, dan semuanya itu memang di saat zamannya dulu itu ada keemasan. Kemudian setelah beliau itu wafat, nabinya itu wafat, kemudian ada pelestari budaya, ada pelestari pelaku keyakinan Zoroaster, pelestari keyakinan Kristen, pelestari keyakinan Islam, pelestari keyakinan Hindu, pelestari keyakinan Buddha. Awalnya semuanya tidak mengangkat bendera sebagai agama Buddha. Siddhartha Gautama itu tidak pernah mengatakan sebagai sebuah partai atau sebagai kelompok. Nabi Muhammad pun tidak pernah saat sugengnya mengatakan makna agama itu sebagai makna partai atau kelompok atau golongan. Karena makna din itu bukan masalah partai, bukan masalah kelompok. Masalah kelompok itu kan farogun, berpecah-pecah, hizbun, bergolongan-golongan.
Nanti pada saat di zamannya masing-masing yang menyebut kita itu sebagai umat agama Islam, ada umat agama Kristen, ada umat agama Buddha, ada umat agama Zoroaster, ada umat agama Konghucu. Itu kan yang menyebut pengikutnya. Islam itu perilaku, din itu sistem. Jadi perilakunya itu supaya berada di dalam sistem keselamatan, sistem yang damai, sistem yang penuh dengan kecintaan. Kristen juga sama. Sebagai nabi kasih, Nabi Isa itu nabi yang salah satu misinya adalah menguatkan perilaku cinta kasih. Dalam bahasa yang berbeda kan menjadi Islam, menjadi dan seterusnya lah. Kemudian terjadinya sebuah konspirasi pada saat nabinya meninggal. Hampir semua cerita sejarah yang terulang itu sebagai contoh. Di Nabi Musa itu ada sistem pengelolaan kota yang disebut dengan Madian. Karena rata-rata kota di zaman kenabian yang mencapai titik keemasan itu dari kata Madana, dari kata Madani. Menjadi Madinah, menjadi Madian, menjadi Madiun gitu ya. Kemudian itu satu akar kata. Kalau seharusnya kalau kita berpikir kata kalimat Madani, kesempurnaan, yang memancarkan kedamaian, yang memancarkan keutuhan, yang memancarkan cahaya, yang memancarkan kehidupan yang penuh dengan manfaat dan faedah dalam kehidupan sosial kolektif manusia, dibangun di dalam sebuah sistem kolektif yang sangat baik. Dunia digarap sedemikian rupa, kreatif dan inovatif diwadahi dalam sebuah sistem yang luar biasa. Sejarah ini ditutup hebat. Sebagai contoh, pada saat jauh sebelum Nabi Adam ada sebuah bangsa yang tatanan secara sains dan teknologi tidak jauh beda dengan mungkin secara teknologi itu seperti sekarang. Akan tetapi untuk tatanan sosialnya, tatanan kehidupan masyarakatnya, tatanan manajemen massa kolektifnya itu jauh lebih ciamik, lebih cantik daripada kita yang sekarang ini amburadul hebat. Untuk teknologinya mungkin iya, itu pun hancur karena teknologi. Ada satu zaman sebelum itu, sebelum yang saya sebut tadi, mungkin ada di pikiran kita, saya gitu ya, mungkin kamu meraba iki zaman sopo. Kemudian ada satu zaman, ada situasi zaman bahwa cara mengelola makanan untuk dijadikan sebagai energi yang dimasukkan ke dalam tubuh sebagai sebuah nutrisi makanan, itu ada satu momen mereka tidak memikirkan makanan itu enak atau tidak enak. Yang mereka pikirkan makanan itu adalah energi yang diolah yang akan dimasukkan sebagai nutrisi di dalam tubuh. Itu yang dihitung, baik itu kemudian secara fisik, nutrisi kandungan yang ada di dalam
material yang akan dimakan, itu juga yang dihitung itu adalah spiritualnya di setiap benda yang akan dimasukkan ke tubuh. Umpamanya, kenapa makan daging itu dihindari? Ada satu kelompok makan daging tidak direkomendasikan, walaupun tidak mengatakan haram, umpama begitu, karena daging memang memiliki nutrisi tinggi secara protein, akan tetapi rendah dalam energi spiritualnya, tidak memunculkan sebuah vibrasi getaran yang ada di dalam tubuh yang akan dapat cepat menyelaraskan dengan alam. Artinya makan itu bukan dipikirkan enak dan tidak enak, terus kemudian prosesnya itu bukan dikunyah seperti kita, sistem pil, digawe pil, tapi memiliki kandungan yang dibutuhkan, dihitung sesuai dengan keadaan tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti nek kowe mupuk, kemudian kalau kebanyakan kimia, maka tanaman itu buahnya akan banyak kena radiasi kimia, kan gitu ya. Sehingga kita menghitung komposisi yang tepat yang kita berikan kepada tumbuhan itu, sehingga buahnya kita makan itu tetap segar dan sehat, bahkan memunculkan energi. Ada zaman seperti itu. Informasi yang saya terima itu adalah yang sekarang disebut sebagai Lemuri, zaman Lemuri. Kemudian ada zaman Atlantis, tapi negaranya disebut sebenarnya bukan Atlantis. Atlantis itu kan sebutannya Plato. Ada satu kerajaan adalah Atlantis. Secara sains luar biasa, teknologinya luar biasa, mewadai inovasi dan kreativitas dan inovasi kepada penduduknya luar biasa. Dihitung sedemikian rupa, mata uangnya, tepatnya currency. Kalau mata uang kan pikiran, bukan mesti dolar, rupiah. Kalau currency itu bisa bermacam-macam. Kalau sistem currency sistem itu bisa jadi antar wilayah itu yang digunakan untuk jual beli mata uangnya itu bisa kejujuran, bisa beras ditukar sistem tuker gitu ya, dan sebagainya dan seterusnya lah. Itu kalau orang berbicara tentang sistem keuangan. Sekarang kalau kita berbicara tentang currency kan rata-rata uang yang dicetak melalui sistem kolateral. Ada berapa jaminan yang ada di dunia ini untuk digunakan mencetak uang di suatu negara. Negara itu punya kolateral emas berapa, kemudian mencetak, setelah dicetak disebarkan kepada penduduk, penduduk menggunakan uang itu, kemudian penduduknya mengira itu duit dewi, padahal itu duit utangane negara, kan gitu. Terus kemudian kowe iki melu nyebarke utang, ngono kowe cek golek utangan. Jadi kowe kemudian nek utang itu double tumpuk utang nggone utang. Kalau cerita ini panjang teman-teman. Ya. Kalau cerita ini akan panjang, ceritanya akan panjang. Tor paling ya enggak dong gawe dhewe ya. Akan tetapi garis besarnya begini, kalau kita melihat sirkulasi sistem siklus keuangan dunia, saya tarik kesimpulan kalau itu diceritakan, kamu seharusnya mulai hati-hati.
kamu harus punya persiapan paling tidak secara mental dan jiwa, itu harus melakukan sesuatu. Apalagi kalau kita berbicara tentang anomali alam. Aku menjadi harap ngomong apa tuh melayu ini. Apa artinya sih menjadi manusia jika lupa kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan itu melupakan seseorang terhadap dirinya sendiri? Apa gunanya kita menjadi manusia jika nasullah, manusia lupa kepada Allah, kemudian Allah jadikan orang tersebut akibat lupa kepada Tuhannya, kemudian Allah jadikan orang itu lupa kepada dirinya sendiri. Teman-teman jamaah rahimakumullah, banyak orang manusia di dunia ini sangat kesulitan membedakan antara bahagia, tentram, sejahtera, dan kesenangan. Itu sangat kesulitan. Sadar atau tidak sadar, otak bawah sadarnya telah bekerja secara normal bahwa kesenangan itu adalah kebahagiaan. Konkretnya begini deh, karatku ini main filsafat malah mumet. Jadi pada saat kita memang memerlukan yang disebut uang, kita memerlukan yang disebut dengan sangu, kita memerlukan yang material, ya. Akan tetapi yang kita harus tahu, dengan kita mengetahui itu, semoga kita menjadi manusia sadar agar tidak menjadi manusia yang lupa bahwa kekayaan, pengakuan, terkenal, katakanlah demikian, masa, banyaknya sedikit, banyaknya masa, jabatan, ya. Kita mungkin sering melihat orang yang kaya, kita sering melihat orang yang punya jabatan, semakin tinggi kamu cenderung akan semakin silau, karena ditunjukkan dengan orang yang jabatannya semakin tinggi itu juga cenderung semakin arogan. Kan begitu. Pada saat kita itu terpenuhi hal-hal yang bersifat material, kemudian kita apalagi menjadi orang materialistik. Material yang dijadikan orientasi hidup itu namanya materialistik. Material dijadikan orientasi hidup, mengejar material, mengejar kekayaan, numpuk harta benda, karena adanya anggapan, adanya prasangka bahwa dengan kekayaan itu akan sangat bahagia. Kan begitu. Ada prasangka seperti itu. Saya tolong dicatat, bukan berarti menafikan tentang kekayaan. Salah posisi, salah tempat, salah kita memperlakukan tisu ini material. Saat kita salah tempat, maka ini menjadi bumerang. Uang itu alat, tepatnya begini. Korupsi,
korupsi yang dilakukan oleh orang-orang koruptor, gitu ya. Koruptor, orang korupsi itu belum tentu koruptor, tapi kalau koruptor itu pasti korupsi, katanya begitu. Kalau korupsi belum ketangkep bukan koruptor, katanya Cak Lontong. Korupsi belum ketangkep namanya belum koruptor, tapi nek wis ketangkep jenenge baru koruptor. Itu cek itu. Saya mengatakan demikian deh. Jabatan, kekayaan, dan banyaklah gitu ya, banyak nanti banyak. Sorban, kopiah, sebutan, masa, karir, tentang material lah gitu, tentang material. Kita sering mengira ini sebagai salah satu model atau contoh kepintaran, teknologi, itu sesuatu yang bersinggungan dengan jasad, bersinggungan dengan material yang berhubungan dengan masalah kehidupan lahir jasadiah. Saat kamu mengira bahwa dengan kaya itu akan bahagia, itu salah. Itu salah. Jangan kamu bantah dengan kalimat enggak duit kan gak iso mangan. Permasalahannya kan bukan di situ. Tapi kamu harus paham. Dengan paham itu kamu akan berproses dalam kesadaran. Saat jabatan dan kekayaan, validasi, pengakuan, kepintaran itu kamu anggap membahagiakan. Ada orang yang nggak butuh uang tapi dia butuh tenar. Aku yang penting tenar, nggak butuh duit. Oke. Ada orang yang nggak butuh tenar tapi butuh duit. Ada yang nggak butuh duit, butuh penghormatan. Tapi semuanya disandarkan pada material. Aku nggak sambok sangoni, nggak popo, tapi hormati aku, kan begitu. Itu kan nggak sedikit dengan mempertebal sorban, mempertebal baju supaya memiliki kehormatan material, keagungan material. Itu dikira akan membahagiakan teman-teman. Saat kebahagiaan dikira, diprasangkai alamatnya adalah fisik atau lahir atau jasad, jabatan dikira akan menaikkan nilainya dia hingga orang-orang akan menghormatinya dan kamu merasa punya nilai jika kamu jabatannya tinggi. Atau kamu merasa akan nilainya naik dan merasa akan bahagia jika kamu menjadi juara ini begitu. Katakanlah demikian. Itu tempat itu hanya pada Sawang Sinawang. Itu alamatnya hanya Sawang Sinawang. Kamu melihat orang lain pakai mobil, kemudian kamu berpikir, oh orang itu bahagia, seandainya saya seperti itu maka saya akan bahagia. Benar begitu? Apakah orang yang di dalam mobil itu benar-benar bahagia? Bisa menjamin? Belum tentu. Mungkin dia juga kebingungan nyaur utang kanggo nyicil mobil itu. Karena ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan ajaran-ajaran risalah kerasulan. Kita harus bersungguh-sungguh di dunia ini, tapi harus sadar bahwa yang dikatakan tatmainul qulub bidzikri, bahwa hati yang tentram itu hanya dengan zikir, hanya dengan adanya kehadiran Tuhan, hanya dengan mengenal Tuhan, dengan adanya
tahu tujuan hidup, di dalam hatinya itu ada Tuhan. Kalau yang sudah mulai umur, kalau yang namanya korupsi itu berangkat dari karena keserakahan dan karena ketamakan. Banyak orang mengatakan demikian. Dulu sebelum menjadi pejabat, dia kan yang ikut demonstrasi, ikut revolusi, sangat menentang orang-orang yang jadi pejabat yang culas dan yang curang. Tapi setelah menjadi pejabat ternyata sama saja dan lebih parah. Kenapa bisa begitu? Karena kualitas itu juga meningkat sesuai kepemilikan dan sesuai jabatan dan sesuai wilayah dia. Kalau hanya di keluarga secara massal nggak punya jabatan, sing dikorupsi apa? Paling yang ngorupsi bojone, ngapusi bojone, kan gitu. Tapi tetap sama-sama korupsi. Apa itu? Tidak jujur. Bojone sering dihapusi, itu lu wis korupsi. Itu nek saya besar, itu nanti ngapusinnya nggak hanya bojone. Saiki pikiran toh, wong bojone dihapusi apa meneh kowe. Bojone wae dihapusi kok. Ngono kok mbok pilih. Ya siap dihapusi lah gitu. Itu karena orang itu sifat tomak itu tergantung peluang yang dimiliki. Semakin besar ya tomaknya semakin besar. Saiki kita jujur gung jabat apa-apa. Nek pengen terus takok bojone wae. Bojomu ki jujur apa gak sih? Nek bojone jawab, gak ngerti aku jujur apa ora. Wah, wis gak jujur kuwi. Teman-teman, silakan berdayakan diri, eksplorasi diri, kembangkan potensi berpikirmu, kembangkan potensi berduniamu. Tapi harus sadar, harus tahu, kemudian memproses menjadi sadar bahwa material dunia dengan segala isinya ini, dengan segala aksesorisnya, itu tidak akan pernah bersentuhan dengan ketentraman dan kebahagiaan. Nggak akan. Karena tentram dan bahagia itu tempatnya di dalam hati. Di dalam hati. Kalau hatinya itu lapang dada, dapat nyegoro syukur, maka akan berproses kesadaran itu. Kamu ikhtiar untuk memiliki ekonomi, perputaran ekonominya yang baik, usaha yang baik. Sekali lagi, tapi sadari, kalau kamu ingin mencari kebahagiaan, tidak pernah material dapat menyentuh kebahagiaan. Karena itu hanya alat, itu hanya media. Ini yang terjadinya salah faham hebat di dunia sistem dunia material ini. Banyak orang kegubel utang itu karena mengira bahagia itu dengan banyaknya uang, tidak berpikir ketercukupan. Teman-teman, mau jujur saja deh, jujur pada diri kita sendiri. Pernahkah kita berpikir bahwa bahagia itu ada di jabatan, ada di kekuasaan, ada di keuangan, ada di banyaknya masa, kemudian di nggone sing like,
1000K upamanya begitu, itu merasa bahagia. Ada yang berpikir begitu di sini? Ada? Bahwa kita mungkin mengira kebahagiaan itu tempatnya adalah di uang, sehingga matian mengejar uang. Dan itu. Silakan ikhtiar sebaik-baiknya dalam kegiatan usaha ekonomi, tapi kamu harus sadar, ketentraman dan kebahagiaan itu adalah hal yang berbeda dengan media atau alat yang sifatnya kesenangan. Yang dibutuhkan pengendalian diri dan kontrol diri, bukan mengendalikan dan kontrol orang lain. Banyak orang merasa bahagia itu jika dia mengendalikan orang lain dan mengontrol orang lain. Benar? Banyak manusia ingin mengendalikan dan mengontrol orang lain, termasuk bujune, termasuk anake, itu karepe bapake, itu bujune, istrinya itu harus dalam kontrol dan dalam pengendalian suami secara penuh, totalitas, dan anak-anaknya harus dalam kontrol. Biasanya kalau kamu ingin mengontrol seseorang, mengendalikan seseorang, maka yang butuh kamu tebarkan apa? Supaya kamu dapat mengontrol orang lain. Ketakutan. Buat orang lain itu takut kepada sesuatu, maka kamu dapat mengendalikan orang itu. Kan begitu. Diwujudkan dalam aturan, biasa gitu kan. Dibuat aturan supaya takut. Kalau sebuah negara, kalau yang takut 1-2 orang, itu dapat disembuhkan. Tapi jika yang takut seluruh bangsa, rakyat bangsa ini, maka dapat dikendalikan. Maka banyak negara menguasai rakyatnya dengan cara menebarkan rasa takut. Jika rasa takut itu mulai hilang, maka dibuatlah perilaku sing aneh-aneh supaya rakyatnya tetap dalam ketakutan, karena hanya ketakutan itu yang dapat dikontrol. Kalau kamu takut neraka, maka saya sebagai pendakwah akan terus ngomong tentang neraka yang saya sendiri juga nggak kenal tentang neraka. Saya ngiming-ngiming surga supaya kamu cinta dengan surga. Kemudian saya, setelah kamu cinta dengan surga dan kamu takut dengan neraka, kemudian saya menjual tasbih, menjual sorban, kemudian menjual doa. Kan begitu dah caranya. Ketika saya tahu caranya, kalau saya mau menggunakan ini saya kaya raya. Kan gitu dah. Tinggal menebarkan rasa takut kepada kalian. Tapi itu ilusi, tapi itu halusinasi. Kalau kamu takut kepada Allah, takut kepada ya ayyuhalladzina amanu wa la nafsu ma qaddamat ligot, itu berbeda karena itu fakta. Berbeda. Takut jika mati tidak selamat itu beda karena dalam kepastian realitas. Itu beda. Cinta kepada Allah tapi Allahnya nggak dikenali, ya namanya ilusi. Ini. Atak murunan nas bil biri,
Mengapa sih manusia tuh menyuruh orang untuk berbuat, mengerjakan kebaikan, mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, dan memberikan jalan orang itu untuk memperoleh kebaikan, dan bahkan marah saat orang tidak mau melakukan apa yang dia ucapkan sebagai ucapan kebaikan, tapi dirinya sendiri orang yang menasehati itu, orang yang berfatwa itu, dia tidak kenal terhadap dirinya sendiri. Dia tidak karena dia tidak kenal sama Tuhannya. Mengapa seseorang menyuruh berbuat baik, memberikan iming-iming kebaikan dan menakut-nakuti dengan sesuatu yang dia tidak tahu, tapi dia sendiri lupa kepada dirinya sendiri karena dia lupa kepada Tuhannya? Batan sauna anfusakum, mereka orang yang lupa kepada dirinya sendiri. Al-Baqarah 44. Padahal sesungguhnya kamu membaca Alkitab dirimu sendiri, faktanya kamu tidak jujur karena kamu tidak mengenal apapun tentang dirimu dan karena tidak mengenal Tuhanmu. Itulah orang-orang yang sesungguhnya disebut orang yang tidak berpikir. Afala ta'qilun. Mereka itulah orang-orang yang tidak berpikir, menyuruh, menasehati, memberi fatwa kepada orang lain untuk berbuat baik, tapi dirinya sendiri dia tidak kenal karena dia tidak mengenal Tuhannya. Itu firman loh ya, bukan omongan saya. Kemudian inilah disebut sebagai orang fasik. Orang fasik itu orang yang lupa kepada Allah dan dijadikan oleh Allah lupa kepada dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Orang yang kayaknya itu iman, tapi dia orang yang kayaknya iman seperti orang yang ingin berada di dalam keimanan. Dan orang yang sepertinya itu ingin orang-orang itu berada di dalam kebenaran, dan dia juga menggambarkan seperti orang yang berada di dalam kebenaran, tapi ternyata dia tidak pernah mengenal tentang kebenaran. Dan dia dengan kebenaran abai ditunjukkan pada saat mendengar tentang kebenaran itu dengan adanya perilaku sindiran, adanya perilaku yang langsung menyesatkan. Tidak tabaruk, tidak tabayun, tidak komunikatif, langsung marah. Ciri orang fasik itu saat diingatkan tentang sebuah kebenaran itu langsung nesu, itu ciri. Berarti dia nggak tahu. Kalau ada orang cerita tentang surga neraka pomone, ada manusia pertama, terus kemudian kowe ngajung, Ustadz, di dalam data bahwa Nabi Adam itu tahun sekian, ternyata diketemukan fosil manusia yang jauh sebelum Nabi Adam. Itu bagaimana? Itu langsung ngamuk, langsung nesu, langsung goblok nih sing takok. Itu sehebat apapun, seberapa banyak sorban yang dia tumpuk, itu sebenarnya menunjukkan kefasikan. Itu ciri. Sebab kalau menggunakan orang yang benar-benar spiritual, itu bukan masalah ritual, tapi masalah syukur yang melekat di dalam dirinya, sehingga syukurnya akan melekat di dalam dirinya. Iya toh, benar data seperti itu. Iya Ustadz, iya Pak Yai, iya Pak. Coba, mana datanya mana?
Jurnalnya mana? Siapa yang nulis? Ayo kita telisik, ayo kita pelajari. Kalau begitu ayo kita lihat di guni ayat ini ada enggak sebutan manusia pertama? Atau ada enggak sebutan khalifah pertama? Dibuka bla bla bla. Iya, ternyata enggak ada khaliqun nasrul awal, enggak ada penciptaan manusia awal. Bahkan khalifah pertama pun juga enggak ada. Yang ada, aku akan menjadikan Adam sebagai khalifahku di muka bumi. Berarti kan sudah ada khalifah sebelum Nabi Adam dong. Kayak begitu. Dia akan berpikir kemungkinan kalau dia benar-benar orang spiritual, karena orang spiritual itu adalah cirinya terbuka. Kalau banyak surat, banyak puasa, itu belum tentu spiritual, itu ritual, beda. Itu beda. Kalau orang spiritual itu maju terbukanya, tetap berpikir, menyimpulkan, mungkin bisa jadi berani, tapi juga berani saat ada perbedaan. Itu tidak dikendalikan oleh emosinya, berpikirnya tidak dalam pijakan emosi. Itu ciri orang yang syukur. Tapi kalau ciri orang yang fasik, dia merasa benar tapi dia tidak pernah tahu kebenaran. Dia merasa sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai hamba, tapi dia tidak tahu Tuhannya. Padha karo rumangsa iki dadi buruh pabrik, tapi pabrik ora jelas. Kan gitu. Itu mesti nggak kena PHK wong pabrik ora jelas. Ya ora tahu entuk sangu bulanan kok. Kemudian berpikir begini, aku sok entuk sangu nek wis pati, saiki gak entuk sangu gak apa-apa. Wong saiki ora entuk sangu apa meneh sok. Teman-teman, tadi sebenarnya ini tadi saya intinya berbicara tentang bahwa posisi tentram dan bahagia itu adalah kehadiran adanya Tuhan di dalam diri kita. Dengan adanya Tuhan di dalam diri kita, kamu menjadi mengetahui siapa dirimu, sehingga kamu tahu tujuan hidupmu. Dengan kamu mengetahui Tuhanmu, kamu mengetahui tujuanmu. Dengan kamu mengetahui jati dirimu, maka kamu mengetahui hakikatmu. Dengan kamu mengenali Tuhanmu dan mengenali dirimu, maka kamu tahu tentang hakikat kehidupanmu. Saya ulang. Dengan tahu tujuan, dengan tahu Tuhanmu, sehingga kamu tahu tentang tujuan hidupmu, tahu alamat akhiratmu. Dengan mengetahui Tuhanmu, maka kamu mengetahui dirimu sendiri. Dengan kamu mengetahui dirimu sendiri yang berupa fitrah, yang fitrahmu itu, makna fitrah itu belahan, cuwilan, bagian dari Tuhan. Nafahtu fihi min ruh, ditiupkan di dalam ruh diri kamu, katakanlah begitu. Maka kamu dengan mengenal dirimu, maka kamu mengenali, dengan mengenali Tuhanmu, maka kamu mengenali dirimu, maka kamu mengenali hakikatmu, maka kamu mengenali fitrahmu. Dengan kamu mengenali dirimu dan mengenali Tuhanmu, maka kamu mengenali kehidupanmu. Dengan kamu mengenali kehidupanmu, maka kamu mengenal untuk apa kamu di dunia, bagaimana dunia seharusnya dilakukan. Jika kamu masih bingung, faktanya kan ngono ya. Faktanya kan ngono. Saya sudah punya ilmu nih, saya juga berarti kan sudah kenal diri, kok saya masih bingung. Berarti kenalmu masih semu. Kan gitu.
wis kenal, tapi belum benar-benar menyatu. Kenal aja, kenal si hello, si kokot cendilo, halo, monggo pak, terus gue rumongso kenal gitu lah, belum menyatu. Tuhan masih sering kamu letakkan di lemari. Tuhan masih sering kamu letakkan di lemari. Saat nganggu kopiah, nganggu koko, kita alim. Saat nganggu kaos, saat nganggu koteka, gue biasanya alim nek nganggu baju takwa. Ya saiki kan baju kafir sing tanggu. Kan gitu. Jadi pakaian tidak akan merubah perilaku seseorang. Gitu ya. Kemudian teman-teman, pernahkah kamu merasa, walaupun pernah atau tidak, tetap akan saya sampaikan, pernahkah kamu merasa bahwa doa kamu itu sering gak dikabulkan sama Tuhan? Banyak yang belum diijabai sama Tuhan? Banyak? Ada yang doamu tampaknya belum diijabai oleh Tuhan? Kenapa doa itu tidak diijabai oleh Tuhan atau belum diijabai oleh Tuhan? Atau kamu yakin Tuhan kan maha tahu sehingga bisa jadi kamu ditunda? Posisinya adalah sekarang ini kamu sebenarnya belum membutuhkan banget tentang itu sehingga belum diijabai. Kenapa? Teman-teman, benar atau tidak, kalau kita ngomong secara global, banyak orang yang berdoa minta rezeki umpamanya, utangi segera bisa ditutup umpamanya, ya wis ndonga malah mungkin ben-bengi narian, tapi utangnya kok ora ketutup malah saya bengkak. Pernah kejadian? Pernah ngalami? Terus pernah kamu ngersulo kepada Tuhan? Ya? Terus kamu merasa, kok saya nggak diijabai ya sama Tuhan ya doa saya? Kenapa? Sehingga kadang orang itu mencari doa, itulah yang bisa saya manfaatkan. Kalau kamu ingin doamu terkabul, kamu baca ini, bayar sekian, bayar kowe. Entah. Wong mbiyen aku tahun 2013 kaji iki sing titip ndonga ki akeh banget. Titip ndonga nyangoni, gak sing tak tampa, tak dongakne, ora usah nyangoni ngene. Dongane ben kabul, aku ora kenal karo malaikat nek kono aku. Tak sogok piye aku mikir. Wis wong jan. Dikai sangu supaya berdoa di Mekah, terus dikira aku kenal karo malaikat, terus nyogok malaikat Mikail, jan pembagi rezeki lah. Aku karo Mikail sering simpangan ya aku dewi, aku ngono itu. Aku teko dekne wis ra enek, mbok aku mulai dekne teko kacau ya aku ngono. Doa, kalau kamu melihat doa itu oke lah, kita nggak menyalahkan sana-sana, mungkin adabnya doa, normanya doa, dibaca dengan apa, ta'awud dulu, bismillah, bla 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 gitulah. Tapi saya nggak ngomong ininya. Sebenarnya yang doa yang dikabulkan, yang terkabulkan kalau dirimu berdoa, itu intinya bukan masalah, bukan permasalahan.
mandi orane itu ayat ini enggak, bukan lisannya. Walaupun di sana-sana mungkin juga berpendapat seperti itu kan pendapat. Saya enggak berpendapat kok. Saya dari guru saya dan saya lihat sendiri bahwa sistem semesta bekerja itu adalah dengan cara Tuhan. Tuhan itu telah membangun sebuah sistem di alam semesta itu vibrasi, teman-teman. Apa tuh vibrasi? Getaran. Apa tuh getaran? Energi. Apa tuh energi? Frekuensi. Frekuensi apa yang kamu keluarkan? Frekuensi apa yang kamu ambil? Frekuensi apa yang kamu gunakan? Itu adalah frekuensi, afirmasi. Robbana atina fid dunya hasanah, itu namanya afirmasi. Itu namanya afirmasi. Afirmasi itu ucapan yang dilafal, yang diucapkan untuk melakukan, menetapkan sesuatu, memohon sesuatu, mendeklarasikan sesuatu. Robbana, Robbana, ya Tuhan kami. Dalam pikiran kamu sistem ketuhanan, kamu berada di dalam sistem Tuhan, maka harus menggunakan metode Tuhan, harus menggunakan cara Tuhan, dengan metode Tuhan. Robbana berarti kamu harus kenal Tuhan. Kalimat Robbana, karena Tuhan tidak tampil ngejawantah, maka membuat wakil. Itulah namanya sistem Robbana. Katakanlah demikian. Frekuensinya apa? Kalau begini, kalau kamu ingat Pertolo, saya ulang pengajian yang kemarin, kamu ingat Pertolo, musik. Kalau ini dipukul, kalau ini ternyata adalah nadanya sama, ini nadanya C, ini juga C. Jika ini kamu dipukul, maka di sini juga akan bunyi. Paham maksudnya? Maka akan bunyi. Akan tetapi jika di sini itu adalah F, nada F, di sini adalah nada C, maka kamu pukul sampai pecah pun ini tidak akan bergetar. Kan begitu. Itu namanya frekuensi yang dikeluarkan oleh gelas ini. Saat bergetar ditampani ini, maka itu disebut adanya getaran vibrasi. Bergetar itulah energi. Energi yang kamu keluarkan hasil dari sebuah afirmasi yang kamu sampaikan, itu tergantung dari ketulusanmu, kejujuranmu, ketaatanmu, kesungguhanmu, komitmenmu, istiqomahmu. Jadi kamu berdoa tapi tidak ada kejujuran, kamu berdoa tapi tidak ada ketulusan, berdoa tapi kamu bertopeng, tidak jujur, maka kamu berdoa kayak apapun, maka tidak akan menjadikan ini bergetar. Itu namanya nadanya berbeda, levelnya berbeda, tingkatannya berbeda, maka tidak akan menggetarkan karena tidak frekuensi yang sama. Kan gitu. Untuk menyelaraskan dengan alam, karena ini sistem Tuhan, menyelaraskan dengan Tuhan,
Sebenarnya kan begitu, tapi Tuhan sudah memberikan sistem kepada semesta. Jika kamu ingin selaras dengan alam, maka ketulusan, kejujuran, kesungguhan ini butuh dibangun. Kesadaran, sam'a wa ta'at wal absor wal afidah, kan gitu. Ini yang dibangun. Ketaatan, kejujuran, kesungguhan, kesenyapan. Senyap nek di njero atine rame njaluke reno-reno, roti, jajan, motor, ruji, mobil, numpak pesawat, sepur, alam membacanya wong ruwet. Afirmasi diperlukan, tapi ketaatan, kepatuhan itu pada titik tertentu saat saya mengalami situasi itu, saya diperlihatkan frekuensi orang-orang yang kesana itu tidak melihat agamanya apapun. Alam melihatnya frekuensi, makanya ada ayat, walaupun orang itu nggak percaya Tuhan, doanya juga terkabul, kan gitu loh. Kayaknya sing kabul malah wong-wong sing kafir kayaknya. Ya entuk tapi dunia. Itu ternyata seperti itu. Kemudian frekuensi yang sangat kuat ditangkap oleh alam. Mungkin kalau dalam sistem elektro kan ditangkap sama IC begitu ya, kemudian disimpan, diproses gitu. Itu ya. Juga lingkungan ini loh, kamu tuh wis ndonga ora karo-karoan ben-bengi ndonga, ya yasinan, ya maca kataman, ya ndonga, pokoknya ben seminggu tuh full lah narian, tapi doamu nggak pernah terijabahi. Oman amin, tapi nggak pernah diijabahi. Bagaimana mau diijabahi sama Tuhan kalau keluargamu sendiri nggak rukun? Teman-teman, jadi keberlimpahan, entah wujudnya apapun, wujudnya hikmah, wujudnya kesadaran, wujudnya rezeki, wujudnya bisa menerima pemberian Tuhan dengan walaupun orang lain merasa itu kurang. Bentuknya kamu tiba-tiba bisa lapang dada menerima ketidaknyamanan ini. Kamu tiba-tiba bisa sangat longgar. Saat kamu sakit pun kamu juga tetap sangat longgar. Itu salah satu frekuensi yang akan menggetarkan kehidupanmu, menggetarkan vibrasimu. Itu adalah keluarga. Kamu bohong, berdoa terus menerus, ngeluh dengan Tuhan, kamu akan hanya ngeluh pada dirimu sendiri dan akan menimpa berbalik kepada dirimu sendiri. Saat kamu itu memohon rezeki umpamanya,
memohon pemahaman, memohon kesadaran. Tapi ternyata kamu sebagai suami sering membuli istri, istri sering membuli suami, sering cekcok, sering bantah-bantahan, sering antem-anteman, gelasnya bendino pecah. Kamu doa kayak apapun nggak akan terkabul. Nggak hanya doa, itu frekuensi berkaitan dengan masalah. Kalau kita menginginkan keberlimpahan, apalagi keselamatan, maka kenapa sih rukun, guyub itu vibrasinya sangat tinggi, menunjukkan getarannya sangat tinggi. Bahkan di dalam perusahaan tertentu untuk menjabat, untuk menjadi bagian dari sebuah perusahaan, menjadi pemimpin sebuah negara, syaratnya adalah keluarganya rukun apa enggak. Kalau ternyata dengan pasangannya itu adalah nggak rukun, dengan anak keluarganya itu nggak rukun, nggak bisa jadi pemimpin di keluarga aja nggak bisa, kok apa mana mimpin negara. Nah itu pun pada saat kita berbicara perihal donga, keberlimpahan, rezeki dan lain sebagainya, kalau kamu memang ingin memohon keselamatan, ingin memohon keberlimpahan, memohon diijabahi, benahi frekuensi kehidupanmu melalui keluargamu, sistem yang kamu bangun dalam keluarga. Mulai roh toh, oh kita penyebabnya kan gitu kan, penyebabnya iki. Kowe ngelokne tanggamu, bedino ngelokne tanggamu saat kowe kesulitan, ekonomi kesulitan, kowe moro di tanggamu nyilih atau utang, dikei enggak? Kowe bedino tanggamu mbok lokne, bedino tanggamu mbok sakiti, mbok rasani, mbok suatu saat kowe iki butuh utangan di nggone tanggamu, terus kemudian kamu cuek moro utang, dikei apa gak? Itu vibrasi lah. Wes jam ya. Itu yang kedua atau yang ketiga kan itu ya, tentang sejahtera, bahagia, tentang material. Usahalah berdunia, UKM umpamanya, potensi dikembangkan, tapi kesadarannya adalah itu media, itu alat untuk alat atau transportasi untuk mengantarkan kesadaran, mewujudkan kesadaran. Jasad ke fungsine transportasi, nggawa ati, ruh lan rasa. Jika kita salah tempat, kemrungsung, bingung, judek, itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada habisnya. Ujian berganti-ganti nggak ada habisnya. Kemudian yang keempat, bangun situasi lingkunganmu melalui diri kamu sendiri-sendiri, kepada apalagi yang dalam keluarga, kakak, adik, kemudian teman. Jika
ada penyakit iri, dengki, apalagi dendam, dan sulit menjadi orang yang memaafkan, dan sulit menjadi orang yang dimaafkan, dan sulit memaafkan orang lain, itu ngalamat kamu jatuh. Fasik dan munafik itu cikalnya adalah iri, dengki, dendam. Tidak bisa memaafkan dan tidak mudah memaafkan dan tidak mau meminta maaf. Itu cikal fasik, munafik, dan kekafiran. Itu yang harus hati-hati. Kalau sudah begitu akan berat. Fasik itu adalah orang yang tadi sudah kita sampaikan. Fasik itu orang yang seperti di dalam kebenaran dapat nggak tahu kebenaran. Tapi kalau munafik, orang yang merusak hubungan kekeluargaan, pomone ngerasani ngeluh, itu fasik. Ngeluh itu cenderung kepada fasik. Kalau munafik itu merusak hubungan, merusak jejaring, itu munafik. Ngerasani, itu munafik. Ngerasani buruk, itu munafik. Wes nek bener God, nek bener apa jenenge? Ghibah, nek salah fitnah. Walaupun dengan alasan kalau untuk hikmah enek pengelak wong golek hikmah kali ngrasani. Tinggi pembelajaran. Kalaupun mau pembelajaran, tidak cerita subjeknya, tidak cerita subjeknya. Itu wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.